Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syarifah Sofia akan menjelaskan materi tentang sejarah dan perkembangan fikih. Sebagaimana diketahui bahwa hukum merupakan salah satu aspek terpenting dalam Islam. Dengan hukum pula manusia dapat mengetahui manakah pekerjaan-pekerjaan yang diperbolehkan untuk dilakukan. Fikih sebagai sebuah produk Islam tentu perlu mendapat penjelasan tentang apa dan bagaimana fikih bisa menjadi sebuah ketetapan hukum. Ilmu fikih merupakan bagian dari masalah-masalah terkait dengan kegiatan pendidikan Islam. Kaitannya dengan filsafat pendidikan Islam yang merupakan proses berpikir yang mendasar, sistematik, logis, dan menyeluruh tentang pendidikan Islam dengan Al-Quran dan Al-Hadis sebagai acuan dasar. Di sini pertama saya akan menjelaskan tentang perkembangan fikih periode Nabi Muhammad SAW. Nabi memberikan penjelasan dengan ucapan, perbuatan, dan pengakuannya yang kemudian disebut sunnah Nabi. Apabila penjelasan dari Nabi yang berbentuk sunnah itu merupakan ayat-ayat hukum, maka apa yang dikemukakan Nabi itu dapat disebut fikih, namun lebih tepat disebut fikih sunnah. Beberapa contoh fikih Nabi dalam bidang hukum yaitu salat, zakat, dan puasa. Kedua, tentang sejarah dan perkembangan fikih periode sahabat. Dengan wafatnya Nabi Muhammad SAW, maka sempurnalah turunnya ayat-ayat Al-Quran dan sunnah Nabi. Juga dengan tersendirinya sudah terhenti. Keimanan umat yang sudah tinggi dan kepatuhannya akan perintah agama menuntut mereka selalu menghubungkan tingkah lakunya sehari-hari dengan nilai agama. Karena itu, mereka memerlukan jawaban hukum untuk menghadapi setiap persoalan dalam kehidupannya. Ada 3 hal pokok yang berkembang waktu itu sehubungan dengan hukum, yaitu yang pertama, begitu banyaknya muncul kejadian baru yang membutuhkan jawaban hukum secara lahirnya tidak dapat ditemukan jawabannya dalam Al-Quran maupun penjelasan dari sunnah Nabi. Yang kedua adalah timbulnya masalah-masalah yang secara lahir sudah diatur ketentuan hukumnya dalam Al-Quran maupun sunnah Nabi. Namun ketentuan itu dalam keadaan tertentu sulit untuk diterapkan dan menghadapi pemahaman baru agar relevan dengan perkembangan dan persoalan yang dihadapi. Yang ketiga adalah dalam Al-Quran ditemukan penjelasan terhadap suatu kejadian secara jelas dan terpisah. Bila hal tersebut berlaku dalam kejadian tertentu, maka para sahabat menemukan kesulitan dalam menerapkan dalil-dalil yang ada. Dengan uraian di atas dapat dipahami bahwa pada masa sahabat, sumber digunakan dalam merumuskan fikih dalam Al-Quran, penjelasan Nabi disebut sunnah, dan ijtihad yang terbatas. Pada qiyas serta ijma sahabat, bila pada masa Nabi proses penentupan fikih disebut pembinaan fikih, maka pada masa sahabat disebut periode perkembangan fikih. Yang ketiga adalah tentang sejarah perkembangan fikih periode tabi'in. Pada masa tabi'in dan para imam mujtahid di sekitar abad 2 dan 3 Hijriah, wilayah kekuasaan Islam telah menjadi semakin luas. Pada masa tabi'in, metode istinbat menjadi semakin jelas dan meluas, disebabkan tambah meluasnya daerah Islam, sehingga banyak permasalahan baru yang muncul. Para tabi'in melakukan ijtihad di berbagai daerah Islam, di Madinah, Irak, dan Basrah. Titik tolak para ulama dalam menetapkan hukum bisa berbeda. Yang satu melihat dari suatu maslahat, sementara yang lain menentukan hukumnya melalui qiyas. Dari perbedaan dalam mengistinbatkan hukum inilah akibatnya muncul 3 kelompok ulama, yaitu Madrasah Al-Ra'yu dan Madrasah Al-Madinah, dikenal dengan sebutan Madrasah Al-Hadis. Namun pada masa ini, ilmu fikih masih belum terbukukan. Pada masa ini, yaitu masa pembentukan hukum Islam yang sudah menjurus kepada furu' syariah. Hukum-hukumnya diambil dari dalil-dalil yang terperinci dan mendahulukan hadis dan riwayat dari qiyas, atau mendahulukan qiyas dari hadis ahad.
yaitu pokok perbedaan pendapat antara ahli hadis dan ahli ra'ai dalam mazhab-mazhab fikih. Pada masa ini telah dimulai usaha penafsiran Al-Quran dan pengumpulan hadis, mempelajari dan memahaminya, menjaga kepalsuannya dari pengaruh politik atau pengaruh golongan atau sebab-sebab lain. Dan yang terakhir adalah tentang sejarah dan perkembangan fikih periode Imam Mujtahid. Periode Mujtahid disebut sebagai periode emas atau yang disebut dengan Golden Age. Karena selain luasnya lingkup pemerintahan Islam pada masa itu, Golden Age juga merupakan masa keemasan, masa gemilang dari kekhalifahan Bani Abbasiyah. Berbeda dengan sebelumnya, kekhalifahan Umayyah cenderung membatasi gerak-gerik para ulama sehingga perkembangan ilmu pada waktu itu sangatlah sempit. Sedangkan pada masa Abbasiyah, pembesar negara ataupun khalifah lebih cenderung mendekati ulama dan juga para fuqaha, diberi kebebasan dalam berpendapat, sehingga banyak sekali ulama dan juga para ilmuwan produktif dalam menghasilkan karya-karya monumental di zamannya. Perkembangan ini ditandai dengan lahirnya kitab kumpulan hadis dan fikih dari berbagai mazhab. Adapun sebab-sebab perkembangannya ilmu fikih dan bergairahnya ijtihad pada periode ini antara lain adalah: yang pertama, wilayah Islam sudah sangat meluas ke timur sampai ke Tiongkok dan barat sampai ke Andalusia atau Spanyol sekarang, dengan jumlah rakyat yang banyak sekali. Kondisi ini mendorong para ulama untuk berijtihad agar bisa menerapkan syariah untuk semua wilayah yang berbeda-beda lingkungannya dan bermacam-macam masalah yang dihadapi. Yang kedua adalah para ulama telah memiliki sejumlah fatwa dan cara ijtihad yang didapatkan dari periode sebelumnya, serta Al-Quran telah tersebar di kalangan muslimin. Juga Al-Sunnah sudah dibukukan pada permulaan abad ketiga Hijriah. Yang ketiga adalah seluruh kaum muslimin pada masa itu mempunyai keinginan keras agar segala sikap dan tingkah lakunya sesuai dengan syariah Islam, baik dalam ibadah maupun dalam ibadah khair madho. Yang keempat adalah pada periode ini dilahirkan ulama-ulama potensial untuk menjadi mujtahid, seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Al-Syafi'i, dan Imam Ibnu Hanbal beserta murid mereka masing-masing. Jadi kesimpulannya adalah sumber pembuatan hukum pada masa Nabi adalah wahyu Al-Quran. Sunnah Nabi berupa perkataan, perbuatan, atau ketetapannya yang bisa merupakan suatu ilham dan bisa merupakan ijtihad Nabi. Posisi Nabi pada waktu itu adalah sebagai pemimpin umat, pemberi keputusan hukum, dan mufti atau pemberi fatwa. Sumber penetapan hukum fikih yang diambil dari Rasulullah yaitu Al-Quran dan Al-Sunnah. Juga sahabat adalah generasi teladan terdekat dengan kehidupan Rasulullah SAW. Mereka mendapat ajaran langsung dari Al-Quran dan bimbingan langsung dari Rasulullah. Pada masa ini, syariat Islamlah yang menjadi pedoman untuk mengatur kehidupan mereka dan sumber untuk menetapkan hukum berupa Al-Quran, Al-Sunnah, dan ijtihad sahabat yang mereka sebut dengan nama Al-Ra'ai. Dan yang terakhir adalah sumber rujukan penetapan hukum pada masa tabi'in ini adalah Al-Quran, Al-Sunnah, dan ijtihad para sahabat. Para tabi'in berijtihad dengan mendasarkan pada patokan dan sinaran ajaran Islam. Al-Sunnah beserta kaidah-kaidah yang digunakan sahabat dalam berijtihad pada masa tabi'in ini adalah dua kelompok yang berbeda dalam merumuskan hukum, yaitu kelompok Madinah dan kelompok Kufah. Baik, sekian dari penjelasan saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.